diundang rapat di rumahnya Pak Wakil Ketua MPR itu, saudaranya Pak Yusuf Kala itu. Sekarang rumahnya itu dipakai sama Pak Haji Yanto. Itu ada buku tentang istrinya, ibunya Yusuf Kala yang seorang Aisyah. Nah, ini Bapak Ibu pernah terima begitu ya. Terus saya berpikir loh, kalau mau kaya Bu Megawati, bapaknya juga orang Muhammadiyah loh, ya kan? Maka kemudian saya mencari data-data, ditemukanlah yang akhirnya kemudian menjadi buku itu. Jadi artinya, ya kalau kita ingin dapat informasi kan harus berimbang. Istilahnya kita harus tabayun lah, benar nggak? Dan setelah buku ini terbit, ya ini buat saya keberuntungan. Pertama, buku ini diborong oleh tim suksesnya Bu Megawati. Jadi wah ini itulah, jadi buat saya itu rezeki. Yang kedua, dari buku ini mengantarkan saya masuk ke Baitul Muslimin PDI Perjuangan itu. Karena Bapak Ibu barangkali kalau ingin tahu bahwa Baitul Muslimin PDI Perjuangan itu didirikan oleh Pak Hasyim Muzadi dan Pak Bin Samsudin. Salah satunya adalah bagaimana sudah disampaikan oleh Mas Edi, nilai-nilai spiritual di dalam kehidupan partai itu terwarnai. Saya waktu di acara pembukaan Guru Kader Pampila, saya katakan waktu itu Pak Almarhum Taufik Kemas masih hidup, bahwa partai itu adalah hulunya penyelenggara negara. Kalau hulu itu bahasa Tegalnya tukle, berbanding kan tuke. Kalau tuknya itu benih, bersih, pasti hilirnya juga bersih dan benih. Nah kalau partai itu diisi orang-orang yang baik, nilai spiritual itu masuk di dalamnya, saya yakin dan tentu saya pasti penyelenggara negara itu juga akan baik dan bersih. Kalau Bapak Ibu ikuti survei Pilpres, nggak ada tuh nama ketua ormas sekarang muncul sebagai kandidat capres atau cawapres. Kenapa? Undang-undang menyebutkan bahwa saat menjadi capres dan cawapres adalah diusung oleh partai politik. Apa mungkin orang tidak berkeringat kalau diusung menjadi presiden atau cawapres? Tidak mungkin lah. Maka jalan konstitusional atau bahasa Pak Disa adalah perlu ada pejuang mujahid konstitusional. Dan itu secara struktural ya apa ya. Sekarang Muhammadiyah menggugat undang-undang rumah sakit kan? Karena apa? Syarat berdirinya rumah sakit harus berbadan hukum rumah sakit. Muhammadiyah kan bukan badan hukum rumah sakit. Coba baca ya. Menggugat. Siapa yang buat undang-undang itu? Legislatif, DPR. Ya kan? Nah, contoh kemarin undang-undang apa? ISDM ya, Revisi Sumber Mineral. Coba sekarang yang mau digugat adalah undang-undang minerba, mineral kan batu bara yang dinilai merugikan masyarakat. Nah itu tadi. Maka di sini perlu ada pejuang konstitusi. Nah, saya kira ini istilah baru. Mujahid konstitusi. Coba bayangkan kalau nanti ada undang-undang bahwa mubalik itu harus bersertifikat. Ngeri kan? Wah, ngeri kan? Pak Ustaz Solihin mau ceramah, sekarang yasinnya kan? Nanti izin mubalik. Kadang nggak bisa ceramah. Kalau anak muda sekarang dibilang polisi, mana surat-suratnya? Saya email aja Pak ya. Saya nggak bahasa email lagi. Sekarang ini sudah ekstrim elektronik ya. Nah, saya kira itu asbabul wurud mengapa buku ini terbit gitu ya. Nah, seperti tadi disampaikan. Nah, sekarang kita lihat, kelihatan nggak sih Pak? Kelihatan. Kalau kita bicara Soekarno, ini saya ambil dari materi pengadilannya PDI Perjuangan Pak. Soekarno adalah sebagai pejuang, pemikir pejuang. Menurut saya kira itu. Ya, siapa yang meragukan dia sebagai seorang pemikir? Siapa yang meragukan dia sebagai seorang pejuang? Dua, sebagai pendiri Partai Nasional Indonesia PNI 4 Juli 1927. Ketika itu Soekarno umurnya 36 tahun. Saya 72 baru mau jadi caleg. Pas Edi lahir 78 sudah ketua DPRD. Bayangkan, ya kan? Jadi sekarang ini kalau mau berubah yang kaki muda, Bung Karno mengatakan beri kami satu pemuda, 10 pemuda ya, saya akan guncangkan dunia. Gitu. Yang muda, beti ya wani-wani. Dia wani, ya sebut-sebut kan gitu ya. Nah,
sebagai ideolog yang melahirkan Pancasila. Sekarang 1 Juni sudah diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Ini salah satu jasa almarhum Pak Taufik Kimas. Jadi waktu seminar tentang kepahlawanan Soekarno, saya diminta sebagai pembaca doa. Karena saya ini SAG di PDI Perjuangan, sekarang gelarnya ditambahin SPD, Pak, spesialis pembaca doa. Iya kan begitu, Pak. Ya, tapi iya yang bukan ingkar Allah, ingkar Nabi ya. Jadi kan pembaca doa. Saya bacakan doa ini. Bayangkan coba, sekarang sudah menjadi pahlawan nasional. Bahkan sekarang setiap 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. 6 Juni tadi Bung Karno lahir. Itulah mengapa kemudian kita memperingati bulan Juni sebagai bulan Bung Karno. Jadi ada asbabul wurudnya gitu. Bukan sekedar hanya peringatan. Sebagai proklamator kemerdekaan RI, oke, kita sepakat ya. Kemudian sebagai presiden pertama RI, siapa yang membantah? Ya kan? Dan yang terakhir, sebagai tokoh dunia menentang imperialisme dan kolonialisme. Waktu itu saya bersama DPP PDI Perjuangan sebagai Ketua Hubungan Internasional PDI Perjuangan itu memberikan dukungan kepada Dubes Palestina terhadap kemerdekaan bangsa Palestina. Itu bukan karena Israel yang menjajah non-Muslim, bukan. Karena dalam pembukaan Undang-Undang 45 ditegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Kan gitu kan? Ini adalah sebuah hal nyata. Menurut saya, ini sebagai orang Batul Muslimin yang masih dia, ada yang kurang. Kenapa tidak masuk Soekarno juga sebagai seorang pembaharu pemikiran Islam? Gitu. Dulu mohon maaf ya, acara Muhammadiyah itu kalau mau acara itu kayak ada takbirnya. Karena Soekarno kritik ini Islam kolot. Sekarang kan imam-imam itu sudah di depan, di belakang ada takbirnya. Ini kan jasa Soekarno. Ya kan, dulu tuh harus pakai tirai. Kalau di Singapura masjidnya aling-alingnya ya Mas ya. Karena udah nggak ada kemajuan ini, ya kan? Nah ini saya kira luar biasa. Bung Karno mengatakan kalau kita itu harus membersihkan adas besar dengan 7 kali pakai debu, terlalu repot. Maka Bung Karno mengatakan cukup dengan sabun. Coba gila lah itu. Hari ini pakai debu, sampai denarnya kan gitu. Nah ini kan sebuah ide pembaharuan yang luar biasa. Makanya kalau bisa diperjuangkan yang ketujuh tadi, Soekarno juga sebagai seorang pembaharu pemikiran Islam, menurut saya itu adalah sebuah prestasi. Ini tugasnya dengan Mas Edi yang mengurus ini Batul Muslimin. Bagaimana nilai-nilai itu sudah masuk itu loh. Nah sekarang kita lihat bagaimana pertemuan pertama Soekarno itu. Pada suatu hari datanglah di Surabaya almarhum Kiai Dahlan mengadakan beberapa takbir, dan takbir yang pertama yang beliau berikan adalah dekat rumah kami di Kampung Peneleh, dan saya hadir dalam takbir itu. Dan terus terang segera saja tertangkap oleh apa yang dikatakan oleh almarhum Kiai Dahlan, sehingga tadi dikatakan saya kemudian menghadiri takbir-takbir di kota Surabaya, kemudian lain tahun beberapa kali lagi. Jadi Soekarno ternyata masih muda ada yang ngaji loh, nggak pakai undangan itu Pak. Itu soal kesadaran beragama. Jadi dia mendengarkan pengajian langsung dari Kiai Dahlan. Kita kan baru generasi keberapaannya. Bayangkan. Iya. Ini ngajinya Mas.